Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Saya Louisa Helen akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu evidence based dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Pertama saya akan menjelaskan evidence based adalah praktik berdasarkan bukti secara umum, juga merupakan proses sistematis untuk mencari, menilai, dan menggunakan hasil penelitian sebagai dasar untuk pengambilan keputusan klinis. Jadi, evidence based dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan KB terbagi. Yang pertama, metode penggunaan kontrasepsi. Selama masa postpartum, penggunaan kontrasepsi penting dilakukan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan memperpanjang interval kelahiran yang dapat menimbulkan masalah-masalah kesehatan ibu dan anak. Metode penggunaan kontrasepsi terbagi lagi. Yang pertama, pentingnya penggunaan kontrasepsi selama masa postpartum. Sebelumnya, masa ovulasi secepatnya pada 25 hari postpartum pada wanita yang tidak menyusui, yang menjadi alasan kuat buat wanita untuk menggunakan kontrasepsi secepat mungkin. Meskipun demikian, keamanan penggunaan kontrasepsi postpartum tetap harus dipertimbangkan. Selain itu, banyak wanita postpartum memiliki faktor resiko tambahan yang meningkatkan resiko tromboemboli vena, misalnya umur lebih dari 35 tahun, merokok, dan melahirkan sesar. Hal-hal tersebut merupakan perhatian utama yang harus dipertimbangkan dalam penentuan penggunaan kontrasepsi. Yang ke B, rasional dan metode. Pedoman yang dibuat oleh CDC ini mengadaptasi sejumlah kecil rekomendasi WHO dan ditambahkan beberapa rekomendasi baru untuk tenaga medis di Amerika Serikat. Kategori 1 mewakili kelompok pasien yang bisa menggunakan kontrasepsi tanpa adanya pembatasan, sedangkan kategori 4 merupakan kelompok yang tidak menggunakan alat kontrasepsi apapun. Ini berdasarkan pada update evidence base yang dibuat sesuai dengan pedoman WHO. C. Rekomendasi penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi selama masa postpartum. Pada wanita yang menyusui dan melahirkan kurang dari 1 bulan, kontrasepsi hormonal kombinasi dimasukkan dalam 2 kategori. Yang ke D. Rekomendasi penggunaan kontrasepsi lainnya selama masa postpartum. Rekomendasi penggunaan kontrasepsi lainnya selama masa postpartum termasuk kontrasepsi hormonal progestin tunggal. Tidak ada perubahan dan terdapat banyak pilihan kontrasepsi lainnya yang baik untuk wanita postpartum. Metode kontrasepsi tunggal yang dalam bentuk ini, injeksi depot, medroksiprogesteron asetat, dan implan, cukup aman untuk wanita postpartum termasuk yang menyusui. Yang kedua, AKDR update. Jenis AKDR terbaru yaitu Skila, memiliki ukuran yang lebih kecil dari Mirena. Kontrasepsi ini sangat efektif dan bisa dipasang selama 1 tahun. Keuntungannya tidak berpengaruh terhadap ASI, kesuburan cepat kembali, dapat digunakan dengan obat TBC, epilepsi, dan hormon estrogen untuk wanita premenopause. Yang ketiga, MOW tanpa sayapan. Teknik terbaru sterilisasi wanita, yakni operasi tanam sayatan pada perut, mulai dikembangkan. Teknik ini menggunakan pendekatan histeroskopi sterilisasi wanita. Yang keempat, implan terkini. Susuk atau implan disebut sebagai alat kontrasepsi bawah kulit karena dipasang di bawah kulit pada lengan atas. Alat kontrasepsi ini disusupkan di bawah kulit lengan atas dalam. Baik, saya akan lanjut menjelaskan materi yang kedua, yaitu kontrasepsi dengan metode sederhana, baik dengan alat maupun tanpa alat. Kontrasepsi tanpa alat-alat atau obat-obatan. Yang pertama, senggama terputus adalah metode keluarga berencana tradisional di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya atau penis dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi. Cara kerja, alat kelamin atau penis dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina, sehingga tidak ada pertemuan antara sel sperma dan sel ovum. Efektivitasnya, cara ini umumnya dianggap kurang karena bawah angka kehamilan dengan cara ini hanya sedikit lebih tinggi daripada cara menggunakan kontrasepsi mekanis dan kimiawi. Keuntungan, kontrasepsi efektif bila dilaksanakan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI, tidak ada efek samping, dapat digunakan setiap waktu, serta tidak membutuhkan biaya maupun peralatan. Kekurangan dari ini yaitu untuk mensukseskan cara ini dibutuhkan
pengendalian diri yang besar dari pihak pria. Efektivitas sangat bergantung pada kesediaan pasangan untuk melakukan senggama terputus. Selanjutnya, efektivitas akan jauh menurun apabila sperma dalam 24 jam sejak ejakulasi masih melekat pada penis dan memutus kenikmatan berhubungan seksual. Yang ke B, pembilasan pasca senggama. Pembilasan vagina dengan air biasa, dengan atau tanpa larutan obat atau cuka atau obat lain, segera setelah koitus merupakan suatu cara yang telah lama sekali digunakan untuk tujuan kontrasepsi. Maksudnya ialah untuk mengeluarkan sperma secara mekanis dari vagina. Penambahan cuka yang dimaksud ialah untuk memperoleh efek spermatisida serta menjaga asiditas vagina. Efektivitasnya, cara mengurangi kemungkinan terjadinya konsepsi hanya dalam batas-batas tertentu, karena sebelum pembilasan dapat dilakukan spermatozoa dalam jumlah besar sudah memasuki serviks uteri. Yang ke C, metode amenorrhea laktasi adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian air susu atau ASI secara eksklusif. Artinya, hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman apapun lainnya. MAL dapat dilakukan atau dapat dipakai sebagai kontrasepsi bila yang pertama menyusui secara penuh, lebih efektif bila pemberian lebih dari 8 kali sehari, belum haid dan umur bayi kurang dari 6 bulan. Keuntungan kontrasepsi ini tidak mengganggu senggama, tidak ada efek samping secara sistematik, tidak perlu pengawasan medis, tidak perlu obat atau alat, dan tanpa biaya. Yang ke D, pantang berkala. Seorang wanita hanya dapat hamil selama beberapa hari saja dalam tiap daur haidnya. Masa subur yang disebut fase ovulasi mulai 48 jam sebelum ovulasi dan berakhir 24 jam setelah ovulasi. Sebelum dan sesudah masa itu, wanita tersebut berada dalam masa tidak subur. Efektivitasnya dengan cara ini lebih tinggi apabila dibarengi dengan pengukuran suhu basah, karena dengan pengukuran ini dapat ditentukan dengan tepat saat terjadinya masa ovulasi. Yang ke E, metode suhu basal. Menjelang ovulasi, suhu basal badan turun. Kurang dari 24 jam sesudah ovulasi, suhu badan naik lagi sampai tingkat lebih tinggi daripada suhu tingkat sebelum ovulasi. Pengukuran suhu basal badan diselenggarakan tiap hari sesudah haid berakhir sampai mulainya haid berikutnya. Dengan menggunakan suhu basal badan, kontrasepsi dengan jalan pantang berkala dapat ditingkatkan efektivitasnya. Akan tetapi, harus diingat bahwa beberapa faktor dapat menyebabkan kenaikan suhu basal badan tanpa terjadi ovulasi, misalnya infeksi, kurang tidur, dan minum alkohol. Yang ke F, metode lendir serviks. Dilakukan dengan wanita mengamati lendir serviksnya setiap hari agar mendorong ia untuk mengenali perubahan sensasi lendir serviksnya dengan alat. Yang pertama, kondom. Prinsip kerja kondom ialah sebagai perisai dari penis sewaktu melakukan koitus dan mencegah penggumpalan sperma dalam vagina. Keuntungannya, memberi perlindungan terhadap penyakit kelamin, yaitu bisa juga dipergunakan untuk tujuan kontrasepsi. Kerugiannya, kegagalan pemakaian kondom yaitu bocor. Yang kedua, diafragma vaginal adalah berbentuk bulat cembung, terbuat dari lateks atau karet yang diesensikan dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. Cara kerjanya menahan sperma agar tidak mendapatkan akses mencapai saluran alat reproduksi bagian atas atau uterus dan tuba falopi, dan sebagai alat tempat spermisida. Yang berikutnya, cervical cup, dibuat dari karet atau plastik dan mempunyai bentuk mangkuk yang dalam dengan pinggirnya terbuat dari karet yang tebal. Cara kerjanya dengan menutupi serviks topi berfungsi sebagai barir fisik terhadap masuknya sperma ke dalam kanalis cervicalis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu alat kontrasepsi metode modern. Alat kontrasepsi adalah metode atau macam-macam usaha kontrasepsi itu. Ada yang bersifat sementara dan ada juga yang bersifat permanen. Dari BKKBK atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional terdapat 8 uraian kontrasepsi modern, yaitu yang pertama vasektomi.
biasa disebut sebagai metode operasi pria ini adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan cara mengoklusi fase diferensia agar alur transportasi sperma bisa terhambat. Ada dua cara untuk vasektomi, yaitu dengan insisi atau pisau atau VTP atau vasektomi tanpa pisau. Keuntungannya, tidak ada efek samping dalam jangka panjang, tidak mengganggu hubungan seksual. Kerugiannya tidak dapat dilakukan oleh orang yang masih ingin memiliki anak dan harus ada tindakan pembedahan minor. Yang kedua, tubektomi merupakan metode operasi wanita. Caranya dengan mengoklusi tuba falopi atau dengan mengikat, memotong, dan memasang cincin. Jadi sperma tidak dapat bertemu dengan sel telur. Cara yang satu ini tidak mempengaruhi proses menyusui. Keuntungannya hampir sama dengan vasektomi, sedangkan kerugiannya rasa sakit atau ketidaknyamanan dalam jangka pendek dan mengalami resiko pembedahan. Yang ketiga, implan. Alat kontrasepsi bawah kulit yang mengandung progestin yang dibungkus dalam kapsul silastik silikon polidemetrik. Cara kerjanya dengan menebalkan lendir leher rahim sehingga tidak dapat dilewati sperma. Jika memilih implan tak perlu khawatir soal tingkat kesuburan, sebab pengembalian tingkat kesuburan setelah pencabutan relatif cepat. Tidak memberikan pengaruh juga pada hubungan seksual dan produksi ASI. Yang keempat, alat kontrasepsi dalam rahim. Dibuat dari bahan plastik, polietilena, ada yang dililit oleh tembaga, ada juga yang tidak dililit tembaga. Metode satu ini meningkatkan kenyamanan seksual dan tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Keuntungan sangat efektif, bekerja dalam jangka waktu lama, pengembalian kesuburan cepat setelah dilepaskan. Kerugiannya, resiko infeksi panggul, dismenorea, menoragia pada bulan-bulan pertama, dan risiko kehamilan ektopik. Efek sampingnya nyeri perdarahan, peningkat jumlah darah menstruasi. Yang kelima, suntikan. Metode ini diindikasikan untuk wanita usia subur yang ingin alat kontrasepsi dengan tingkat efektivitas tinggi dan dalam waktu yang singkat. Cara kerja menghalangi ovulasi, menghambat sperma, mencegah terjadinya pertemuan sperma, mencegah terjadinya pertemuan sperma dan sel telur, mengubah lendir serviks atau vagina menjadi kental. Keuntungannya cukup aman, kesuburan dapat kembali, efek samping, dan serta gangguan haid atau seperti mual, nyeri, serta sakit kepala. Jenis-jenis kontrasepsi yang pertama itu 1 bulan, 3 bulan, dan depogesten. Lokasi penyuntikan yaitu daerah bokong dan pantat, daerah bokong atau pantat, dan daerah otot lengan atas. Yang keenam, pil KB atau kontrasepsi oral. Sangat efektif jika diminum setiap hari dengan waktu atau jam yang sama. Ada 2 macam pil, yaitu pil progestin atau mini pil dan pil kombinasi atau hormon estrogen dan progesteron. Yang ketujuh, kondom. Selubung atau sarung berbentuk silinder yang tipis terbuat dari lateks atau karet yang dipasang di penis saat berhubungan, fungsinya untuk menghalangi terjadinya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Yang kedelapan, amenore laktasi. Efektivitasnya tinggi jika sang ibu memenuhi kriteria seperti yang pertama, tidak dalam keadaan menstruasi. Yang kedua, menyusui pada bayi selama 6 bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang konseling KB. Konseling KB merupakan percakapan tatap muka atau wawancara antara klien dengan konselor yang diselenggarakan dengan sengaja dengan tujuan membantu klien tersebut membuat keputusan sesuai dengan keinginan dan kondisi serta pilihannya berdasarkan informasi yang lengkap tentang alat kontrasepsi. Jenis-jenis konseling KB, yang pertama konseling umum, kedua konseling spesifik, dan yang ketiga konseling pra dan pasca tindakan. Konseling tersebut dilakukan oleh petugas lapangan keluarga berencana, operator, konselor, bidan, atau dokter. Yang berikutnya teknik konseling. Teknik konseling terbagi menjadi 2, yang pertama gutter dan yang kedua langkah konseling KB 17. Yang kedua, tahapan konseling dalam pelayanan KB. Yang pertama, kegiatan KIE, yang kedua, kegiatan bimbingan, yang ketiga, kegiatan rujukan, yang keempat, kegiatan komunikasi interpersonal dan konseling, dan yang kelima, pelayanan kontrasepsi. Yang ke-E, informed consent.
persetujuan yang diberikan oleh klien atau keluarga atas informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap klien. Baik, berikutnya konsep kependudukan. Konsep kependudukan meliputi penduduk, dinamika kependudukan, faktor demografi yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, transisi kependudukan. Ciri-ciri kependudukan dapat diklarifikasi sebagai berikut. Yang pertama, biologi, yaitu umur dan jenis kelamin. Yang kedua, sosial, pendidikan dan status. Yang ketiga, ekonomi, pekerjaan, lapangan pekerjaan dan tingkat pendapatan. Yang keempat, geografi, tempat tinggal. Dan yang kelima, budaya, agama dan adat istiadat. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang dipakai untuk satuan acara penyuluhan. Yang pertama, satuan acara penyuluhan masa subur. Nah, yang kita ketahui sendiri, istilah masa subur digunakan untuk masa di mana perempuan mengalami ovulasi atau kematangan sel telur dan siap untuk dibuahi, sedangkan laki-laki selalu mengalami masa subur. Jika pada masa subur melakukan hubungan seksual, maka kemungkinan hamil sangatlah besar. Oleh sebab itu, jika tidak ingin terjadi kehamilan, maka harus menghindari hubungan seksual saat masa subur. Tujuannya, dengan mengetahui masa subur atau tidak subur, maka dapat membantu pasangan suami istri dalam mengambil keputusan untuk hamil atau tidak hamil. Kemungkinan terjadinya kehamilan pada masa subur sangatlah besar, sehingga kalau ingin hamil, hendaknya melakukan hubungan seksual pada masa subur. Seorang perempuan bisa mengirakan dirinya sedang dalam masa subur dengan yang pertama, mengukur basal suhu tubuh. Yang kedua, memeriksa lendir mulut rahim. Yang ketiga, pemeriksaan ultrasonografi. Dan yang keempat, pemeriksaan hormon LH dan progesteron. Cara menghitung masa subur. Masa subur hanya dapat dihitung jika seseorang perempuan memiliki siklus haid yang teratur. Siklus haid adalah jarak hari pertama haid di suatu bulan ke bulan berikutnya. Siklus yang dianggap normal 28-35 hari. Masa subur adalah 14 hari sebelum hari pertama haid siklus berikutnya. Selanjutnya, pemeriksaan masa subur. Pemeriksaan untuk memastikan masa kesuburan. Yang pertama, pemeriksaan darah rutin. Yang kedua, USG rahim dan indung telur. Yang ketiga, pap smear. Yang keempat, USG rahim dan indung telur. Asupan-asupan yang diperlukan pada saat masa subur yaitu kalsium, zat besi, mangan, zinc, asam folat, dan omega 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi satuan acara penyuluhan alat kontrasepsi kondom. Pengertian kondom sendiri merupakan selubung atau sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan, diantaranya lateks atau karet, plastik atau bahan alami atau produksi hewani yang dipasang pada penis pada saat berhubungan seksual. Cara kerja KB kondom menurut Abdul Bari Saifuddin, kondom menghalangi terjadinya pertemuan sperma dengan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma tersebut tidak terculap ke dalam saluran reproduksi perempuan, dan mencegah penularan mikroorganisme dari satu pasangan kepada pasangan yang lain atau khusus kondom yang terbuat dari vinil. Manfaat kontrasepsi menurut Abdul Bari Saifuddin efektif bila digunakan dengan benar. Tidak mengganggu produksi ASI, tidak mempunyai pengaruh sistematik, murah dan dapat dibeli secara umum, tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan khusus, serta metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi lainnya harus ditunda. Kekurangan kondom menurut Abdul Bari Saifuddin, yang pertama, efektivitas tidak terlalu tinggi. Yang kedua, cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi. Yang ketiga, agak mengganggu hubungan seksual. Yang keempat, harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual. Yang kelima, beberapa orang malu untuk membeli kondom di tempat umum. Yang keenam, pembuangan kondom bekas mungkin menimbulkan masalah dalam hal limbah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada satuan acara penyuluhan tentang kontrasepsi pil KB. Pengertian kontrasepsi pil KB. Kontrasepsi pil KB adalah obat yang berbentuk pil, tablet atau kapsul yang berisi hormon estrogen dan progesteron untuk mencegah timbulnya kehamilan dengan cara peroral atau diminum. Macam-macam pil KB, yang pertama tipe kombinasi, yang kedua tipe urutan, dan yang ketiga tipe berangkai.
Efek samping pemakaian pil KB yang pertama rasa mual, sakit kepala, nyeri pada payudara, serta mual kadang-kadang disertai muntah, diare dan perut terasa kembung. Nah, perdarahan tidak teratur, bertambahnya nafsu makan disertai bertambahnya berat badan, kadang-kadang payudara mengecil, pengeluaran menstruasi sedikit. Bahaya yang dikhawatirkan dengan pil ialah penyakit penyumbatan pembuluh darah atau tromboemboli termasuk tromboflebitis, emboli paru, dan trombosis otak. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi satuan acara penyuluhan tentang keluarga berencana dan kontrasepsi. Yang pertama, keluarga berencana. Keluarga berencana menurut WHO adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval di antar kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan suami istri, serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. Selanjutnya, jenis kontrasepsi suntik. Jenis-jenis KB suntik yang sering digunakan di Indonesia antara lain yang pertama KB suntik per bulan, yang kedua KB suntik per 3 bulan. Kekurangan dan kelebihan kontrasepsi suntik. Kelebihannya, suntikan KB tidak mengganggu kelancaran air susu ibu atau ASI. Suntikan KB mungkin dapat melindungi ibu dari anemia atau kurang darah, memberi perlindungan terhadap radang panggul, dan untuk pengobatan kanker bagian dalam rahim. Kekurangannya yang pertama gangguan haid, yang kedua tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu, yang ketiga permasalahan berat badan, yang keempat terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian, yang kelima terjadi perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka panjang, dan yang keenam pada penggunaan jangka panjang dapat menurunkan densitas ulang. Baik, itulah materi yang saya jelaskan dari mata kuliah Kesehatan Reproduksi Wanita dan Perencanaan Keluarga. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.